Apa yang kamu lakukan di sini? Seseorang mengundangku. Orang lain memintamu mengantar makanan ke pintu masuk aula perjamuan, tapi mereka tidak memintamu masuk kan? Katamu ada yang mengundangmu. Mana undangannya? Shuqing, kau percaya apa yang dia katakan? Dia hanya tukang antar kelas rendah. Dari mana dia bisa mendapatkan undangan ke perjamuan tingkat atas? Menurutku, kita harus menjauh darinya. Aku benar-benar tidak punya undangan. Sudah kuduga. Sampah tak berguna memang tidak pernah mengecewakan. Kamu bahkan tidak punya undangan. Lalu bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Mungkin, dia memanfaatkan pengiriman makanan orang lain, dan menyelinap masuk di belakang mereka. Atau mungkin, dia merangkak masuk lewat toilet. Keamanan di perjamuan ini buruk sekali. Bagaimana mereka membiarkan sampah ini menyelinap masuk? Ren Xiaoyao, ini bukan tempat untukmu. Aku sarankan kamu, keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, jika 3 keluarga besar melihatmu nanti, akan memalukan. Aku takut, jika ketiga keluarga besar melihatku di sini, wajah kalian akan lebih jelek lagi. Adakah yang bisa lebih jelek dari pakaianmu? Maksudku, orang miskin sepertimu, mungkin belum pernah ke perjamuan seperti ini sebelumnya. Dan datang hanya mengenakan pakaian seperti ini. Mungkinkah kamu berpikir, kamu akan menanam padi di sawah? Lihatlah. Pakaian Tuan Muda Ke dirancang khusus oleh seorang desainer dari negara The Yu, film was senilai translated 200.000. and narrated by M Media. Cukup bagimu untuk mengantar makanan tanpa makan atau minum selama beberapa tahun. Kau yang diusir, menantu tak berguna yang tinggal menumpang. Pantas minum anggur ini. Akan kubiarkan kau minum sepuasnya. Ren Xiaoyao, apa yang sedang kamu lakukan? Ini ibuku. Hanya karena dia ibumu. Dia masih bisa berdiri di sini sekarang. Aku tidak punya undangan. Tapi, perjamuan ini diadakan untukku. Pernahkah kau melihat seorang kaisar masuk istana? Perlu tiket. Aku suka memakai kaos. Karena nyaman. Orang terkaya di dunia, Zuckerberg, juga suka memakai kaos. Hanya kalian tip orang kaya baru yang suka memakai jas setiap hari. Ngomong-ngomong, aku belum pernah memakai jas seharga 200.000. Jas-jasku semua, mulai dari 1 juta. Gila, gila. Menurutku, kau hanya tidak bisa menerima kenyataan bercerai dengan Shuqing. Kau mengalami gangguan mental. Menurutku, dia hanya punya masalah mental. Sekarang, pindah dari Cui Manor. Area mewah seperti ini. Aku takut kau hanya akan bisa tidur di bawah jembatan. Ini dari surga. Langsung jatuh ke neraka. Aku takut otakmu rusak karena jatuh. Aku akan menyuruh seseorang mengusir orang tak berguna ini. Tunggu sebentar. Ren Xiaoyao, aku tahu perceraian sangat memukulmu, tapi tolong berhenti menggangguku. Aku akan melipat gandakan tunjangan perceraian untukmu. Dan tolong lihat baik-baik, kita bukan orang dari dunia yang sama. Jika kamu bersikeras tinggal di sini, maka carilah sudut untuk tinggal. Aku tidak mau orang lain salah paham tentang hubungan kita dan memengaruhi acara malam ini. Hari ini, kursi ini. Aku bertekad untuk duduk di kursi ini. Kau benar-benar orang miskin yang bodoh. Apa kau pikir kau bisa masuk begitu saja ke sini dan semuanya akan baik-baik saja? Setiap meja di sini diduduki berdasarkan kekayaan bersih. Mereka yang memiliki kekayaan bersih 10 juta duduk di meja 3. Hanya mereka yang memiliki kekayaan bersih 1 miliar yang memenuhi syarat untuk duduk di meja 1. Jika bukan karena Shuqing menjadi pembawa acara perjamuan malam ini, bahkan dia tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di meja 1. Ren Xiaoyao, dengarkan baik-baik. Posisi ini, aku khawatir hanya penyelenggaranya, Tuan Muda Ke, yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Benar,
Tuan Muda tidak hanya memiliki kekayaan aset, tetapi juga memiliki koneksi yang dalam dengan 3 keluarga besar negara Yun. Dia bisa memutuskan siapa pembawa acara amal itu. Jaringan seperti ini, bahkan di Hong Kong, tidak tertandingi. Keluarga Ke di Hong Kong mungkin memiliki pengaruh. Tapi tamu terhormat di penghargaan Gala Amal berasal dari keluarga elit di seluruh negeri. Tidak sembarang orang layak mendapat tempat di sana. Lupakan saja Shu King, karena dia bersikeras tinggal di sini. Aku juga tidak mau duduk semeja dengannya. Tunggu sebentar. Kita cari saja tempat duduk di belakang. Bagaimanapun, aku ingin tetap rendah hati. Ran Xiao Yao, kapan kamu akan belajar dari Tuan Muda Ke? Dia kaya dan rendah hati. Sebaliknya, kamu miskin dan tidak masuk akal. Kamu duduk di posisi ini sekarang, The film membuat was Tuan Muda Ke pergi. translated and Tidakkah kamu merasa narrated malu? by M Media. Shu King, kau benar-benar bodoh. Aku sudah duduk di sini sebelum kalian tiba. Apa kau tidak mengerti artinya ini? Artinya, kau hanyalah orang udik yang bodoh. Kau bahkan berani merebut kursi di perjamuan. Menurutku, dia hanya kehilangan akal sehatnya. Kurasa kau yang sudah gila. Astaga, putri keluarga mana itu? Cantik sekali. Para pria di sini hari ini akan dimanjakan. Bukan hanya para pria, bahkan aku, sebagai seorang wanita, merasa dia sangat cantik di depannya. Shu Qing benar-benar tertutupi. Apakah kalian memperhatikan perhiasan yang dia kenakan? Itu buku senilai puluhan juta. Kakak Xiao Yao, bagaimana penampilanku hari ini? Aku benar-benar memukau, bukan? Cantik saat kamu berdandan. Kamu memang punya pesona. Dengan kecantikanmu, kamu bisa saja memilih bujangan berlian manapun di perjamuan hari ini. Tapi kenapa berpikiran sempit dan memilih pengemis bau? Jangan bilang kamu mau mengantar makanan bersamanya. Ini kau, si cantik kecil. Perhiasan bow yang kau kenakan di lehermu itu juga palsu, kan? Seorang wanita cantik glamor dan pengemis yang malang dan menyedihkan. Kalian berdua cukup serasi. Memang cocok. Tapi untuk acara seperti hari ini, mungkin tidak pantas. Ini adalah perjamuan amal tingkat atas. Ini bukan acara beternak babi. Kamu. Jalan, kamu berani memukulku. Tunggu sampai kita di luar. Dan kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada tangan itu. Kau jalan. Kau benar-benar berani memukul Tuan Muda Ke. Apa kau tahu? Pengaruh keluarga Ke di Hong Kong. Jangan bilang, kau sama seperti Ran Xiao Yao, pria bajingan ini, dan tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tuan Muda Ke adalah penyelenggara pesta ini, dan tamu terhormat keluarga Ren. Beraninya kau begitu tidak sopan padanya. Keluarga Ren tidak akan membiarkanmu lolos. Apa kau mendengarku? Keluarga Ren akan menyalahkan Emil karena tidak memukul cukup keras. Kakak Xiao Yao, kau menggodaku lagi. Ran Xiao Yao, jangan keterlaluan. Jika ada sesuatu, kita bisa bicarakan nanti. Aku tidak peduli apakah kamu dan wanita ini berselingkuh. Gala penghargaan malam ini sangat penting bagiku. Aku tidak mau terjadi kesalahan sekecil apapun. Cepat bawa wanita ini pergi dan berikan tempat duduk itu kepada Tuan Muda Ke. Bahkan jika itu meja nomor 1, Xiao Yao dan aku memberikannya, dia tidak akan berani duduk di sana. Dia seharusnya tahu tempatnya. Dia seharusnya jelas tentang levelnya sendiri. Tuan Muda Ke hanya bersikap rendah hati. The Kau film was benar-benar menantang banget, translated bukan? and narrated by M Media. Ayo, Tuan Muda Ke, hari ini kau duduk saja di sini. Biarkan orang-orang rendahan ini melihat apa itu keluarga kaya yang sesungguhnya. Tuan Muda Ke, silakan. Acaranya akan segera dimulai dengan status terhormat Tuan Muda Ke. Dia seharusnya sudah duduk. Hanya takut kalau kamu tidak punya nyali untuk duduk di sini.
Kursi ini awalnya disediakan untuk orang penting, tapi gala akan segera dimulai dan mereka masih belum di sini. Mereka mungkin sibuk dengan sesuatu dan tidak bisa datang. Baiklah, kalau begitu aku akan duduk di sini dulu. Lagi pula tidak ada yang akan menghentikanku. Apa yang harus kutakutkan? Kaso, kamu tidak berpikir bahwa orang yang seharusnya duduk di sini tidak bisa datang karena ada sesuatu yang mendesak, kan? Biar ku beritahu, dia sudah di sini. Di mana? Jauh di Cakrawala, tapi tepat di depanmu. Itu aku. Kamu berani mempermainkanku. Kamu tukang antar bau. Kamu pantas duduk di meja nomor 1. Shuqing, sudah kukatakan sebelumnya. Orang ini ada masalah dengan otaknya. Cepat cari penjaga keamanan dan usir dia. Ran Xiao Yao, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Tidak bisakah kita putus baik-baik saja? Mengapa kamu harus ada dalam hidupku? Pada titik balik terpenting dalam karirku, melawanku berkali-kali. Membuatku menahan jari-jari tamu yang menunjuk. Apakah begitu sulit mengakui bahwa tuan muda lebih unggul darimu? Dia telah dalam karirku, memberiku bantuan besar. Tapi bagaimana denganmu? Apalagi yang bisa kamu lakukan selain membuat masalah? Suking, aku tidak menyangka kamu sebodoh ini. Awalnya, pertunjukan amal, pembawa acara upacara penghargaan, adalah hadiah terakhir yang kuberikan padamu. Karena kamu tidak menghargainya. Kalau begitu mari kita ganti saja kamu, pembawa acara itu. Jika bukan karena kau pria bajingan seperti itu, kau akan terlalu menyebalkan. Aku sebenarnya cukup menikmati berbicara denganmu, karena ketidaktahuanmu selalu memberiku banyak kesenangan. Bisakah kau punya sedikit akal sehat? Tur Amal adalah siaran langsung global. Pencahayaan dan desain panggung di perjamuan ini, semuanya sudah diatur seminggu sebelumnya. Dan tuan rumah bahkan lebih lagi, sosok inti dari seluruh acara malam ini. Sekarang pestanya akan segera dimulai. Pada saat kritis ini, satu-satunya yang bisa mengubah prosesnya mungkin adalah tamu tertinggi perjamuan malam ini, putri tertua keluarga Ren Fei Fei sendiri. Tapi lihat ekspresi di wajahnya. Betapa seriusnya dia. Sayang sekali dia tidak masuk industri hiburan untuk menjadi aktor. Industri hiburan. Aku bahkan tidak peduli dengannya. Lingkaran tempat aku bekerja keras, bukan sesuatu yang bisa kamu fitnah sesukamu. Kakak Xiao Yaoku, juga bukan seseorang yang bisa kau fitnah sembarangan. Ganti pembawa acara aslinya, Suking, dan biarkan Fei Fei yang membawakannya sendiri. Selamat datang semuanya di acara tahunan. Pertunjukan amal dan upacara penghargaan. Pembawa The film was acara gala setiap translated tahun. and Sangat narrated dinantikan. by M Media. Pembawa acara tahun ini, apakah semua orang juga menantikannya? Sekarang saya umumkan, Gala Amal 2023. Pembawa acara gala penghargaan adalah Shuqing. Pembawa acaranya sudah diganti, bukan Shuqing lagi. Bos bilang Fei Fei yang akan jadi pembawa acara. Apakah Shuqing atau Lin Qiling? Sebenarnya, bukan keduanya. Tahun ini sangat istimewa. Ini dibawakan oleh putri keluarga Ren Fei Fei sendiri. Nona Ren masih dalam perjalanan. Mohon tunggu sebentar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah sudah diputuskan sejak lama bahwa itu akan menjadi Suking? Aku yakin pasti Shuqing. Apakah dia menyinggung orang penting? Lihat, dia dan pria berkaos itu terlibat sepanjang malam. Ada apa? Tuan muda kah? Tuan muda ketolong cepat tanyakan, mengapa keluarga Ren mengganti pembawa acara? Tidak mungkin, itu benar-benar karena si tidak berguna ini. Satu kalimat, kan? Bagaimana mungkin aku tahu tentang perubahan sebesar itu? Aku mengerti. Pasti. Ada orang penting yang melihat Shuqing terlibat dengan pria bajingan ini. Dan khawatir menurunkan tingkat jamuan ini, jadi mereka membatalkannya sementara. Ran Xiao Yao, kau benar-benar pembawa sial. Kau tidak tahan melihat Shuqing baik-baik saja, kan? Perjamuan sebesar ini, tuan rumahnya, tidak mungkin dibatalkan. Hanya karena aku dan Ren Xiao Yao bertukar beberapa kata. Pasti ada alasan lain. Tuan muda ke? Bisakah Anda menelpon Nona Ren dan bertanya? Nona Ren adalah pewaris keluarga teratas di negara Yun. Bagaimana mungkin aku punya nomor teleponnya?
Ada apa, Tuan Mudakah? Kamu tidak bahkan punya nomor telepon Ren Fei Fei, kan? Tentu saja aku punya nomor telepon Nona Ren. Hanya saja aku baru saja ganti ponsel baru, dan belum menyimpannya. Tuan Mudakah? Seorang presiden sebesar Anda? Bukankah dia punya asisten untuk menangani hal semacam ini untuk Anda? Aku akan menelepon asistenku sekarang, dan memintanya mengirimiku nomor telepon Nona Ren. Sialan. Sudahlah, ini belum berakhir. Ibuku sudah bertahun-tahun di industri hiburan. Dia pasti tahu cara memperbaikinya. The film was translated and narrated by M Media. Halo, Nat. Asisten Liu, Aku ibumu. kirimi aku nomor telepon Ren Fei Fei. Aku di salon kecantikan. Apel, kamu tidak mendengarku dengan jelas. Aku menyuruhmu mengirimiku nomor telepon Ren Fei Fei. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang level apa Ren Fei Fei? Bagaimana mungkin aku punya nomor teleponnya? Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku bahkan tidak punya ibuku lagi. Apa kau mencari Ren Fei Fei? Dia juga pelanggan di toko kami. Aku punya nomor teleponnya. Ya. Ren Fei Fei itulah yang sering meneleponku. Dan aku bahkan tidak punya waktu untuk menjawab. Kirimi aku nomor teleponnya. 13663. Dia lumayan pandai berakting. Ini sama sekali bukan nomor telepon Fei Fei. Apa wajahmu sakit? Bahkan pembawa acara diatur oleh Tuan Muda untuk syuting. Bagaimana mungkin dia tidak punya nomor telepon Nona Ren? Tuan Muda selalu langsung bertindak ketika syuting menghadapi kesulitan dan menemukan solusi. Dan kau hanyalah sepotong kayu bakar yang bahkan tidak akan menyala saat dimasukkan ke dalam tungku. Yang kau tahu hanyalah berdiri di sana dan menonton drama. Ya. Adegan di mana seseorang ditampar setelah kamar. Orang udik sepertiku paling suka menonton itu. Tuan Muda mengapa Anda tidak cepat bertanya pada Ren Fei Fei? Apakah aku masih punya kesempatan jadi tuan rumah? Kalau tidak, atur penampilan penutup untukku. Su King, dia selalu menggunakan nomor telepon palsu untuk menipumu. Telepon sekarang juga. Jika orang itu adalah putri keluarga Ren Fei Fei, aku akan segera meninggalkan perjamuan ini. Aku akan pergi bersama kakak Xiao Yao. Pergi bersama. Tuan Muda cepat telepon. Biarkan dia melihat kekuatanmu. Perbedaan antara kau dan dia, bagaikan langit dan bumi. Karena pria ini suka melihat orang dipermalukan. Tuan Muda kalau begitu biarkan dia merasakan bagaimana rasanya ditampar wajahnya. Baiklah, Ren Xiaoya. Kamu mengatakannya sendiri. Tunggu saja kematianmu. Tunggu. Sekarang kau takut. Sebentar The film lagi, was kau tidak akan bisa translated and menyelamatkan muka. narrated by Adegan M ini Media. akan sangat memalukan. Hari ini, aku akan membuatmu keluar dari perjamuan ini. Dan di masa depan, tolong jangan menghantui syuting lagi. Ren Xiaoyao, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Kamu yang pertama kali ingin pergi, dan sekarang kamu menyesal. Aku tidak menyesalinya. Jika orang itu benar-benar putri keluarga Ren, kita berdua akan segera pergi. Bagaimana jika bukan? Tuan Mudakah, apa yang akan kamu lakukan? Jika itu bukan Ren Fei Fei, aku akan merangkak keluar dari sini. Tuan Muda bersedia bertaruh dengan tukang antar makanan sepertimu. Itu kemurahan hatinya. Sejauh yang dia pedulikan, ini adalah taruhan yang mustahil dia kalahkan. Dia hanya perlu melihat taruhan pihak lain untuk melihat apakah itu memuaskannya. Berhenti bicara omong kosong. Telepon dia. Aktifkan speaker. Halo, Apakah kamu Ren Fei Fei? ya, kau mau apa? Ren Xiaoyao, sudah cukup kamu mempermalukan dirimu sendiri. Ayo pergi. Shuqing, pelankan suaramu. Jangan biarkan Nona Ren ini berpikir bahwa kau dan si tidak berguna ini masih terjerat. Ren Xiaoyao, kau masih keras kepala. Aku beri kau 3 detik. Pergi sekarang. Atau kalau tidak, aku panggil keamanan. Berhenti berakting. Aku tahu kamu bukan Ren Fei Fei.
Aku Ren Fei Fei, Apa kamu yakin? Kamu adalah putri keluarga Ren Fei Fei. anak perempuan keluarga Ren yang mana? Kalau aku sekaya itu, kenapa aku jadi tukang bersih-bersih? Apel, kamu, seorang petugas kebersihan, pergi ke salon kecantikan. Ada apa dengan tukang bersih-bersih? Tidak boleh pergi ke salon kecantikan. Pengalaman pelanggan baru hanya 68. Keluar dari sini. Tuan Muda Ke, ada apa? Apa Anda tidak kenal Ren Fei Fei? Kalau begitu posisi tuan rumah, bukankah Anda yang mengaturnya untukku? Su King. Bukankah kebenarannya sudah cukup jelas? Su King, siapa yang benar-benar baik padamu selama ini? Tidak bisakah kamu melihatnya? Kau tukang antar makanan. Berhenti bersikap sok suci di sini. Tuan Muda Ke, sebagai penyelenggara perjamuan ini, aku sangat sibuk setiap hari. Salah sambung. Bukankah itu normal? Tepat sekali. Nama sama, marga sama. Itu sangat normal. Tuan Muda Ke ini, di ponselnya, dia bahkan menyimpan nomor telepon tukang bersih-bersih. Itu menunjukkan bahwa Tuan Muda Ke peduli pada rakyat kecil. Hanya saja, asistennya membuat kesalahan dan memberikan nomor telepon yang salah. Aku masih khawatir, tidak tahu harus berbuat apa. Siapa sangka, mereka sebodoh itu, dan menjelaskan semuanya untukku. Kakak Xiao Yao, kenapa kita lupakan saja? Kau tidak akan pernah bisa membangunkan sekelompok orang The yang film was pura-pura tidur. translated Berpura-pura and tidur di depanku narrated by tidak masalah. Media. Tapi berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu itu tidak baik. Tuan Mudakah? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Panggil Ren Fei Fei yang asli ke sini. Aku sudah meminta asistenku untuk mengirim pesan ke Ren Fei Fei. Dia bilang, dia akan segera ke sana. Siapa yang mencariku? Xiao Yao, pakaianmu terlalu mencolok. Kukira Presiden Ren yang asli sudah tiba. Jadi ternyata, itu hanya kekasih Ren Xiao Yao yang lain. Su King, lihatlah. Ren Xiao Yao di belakangmu, sangat sibuk. Ren Xiao Yao, berapa banyak wanita yang kau mainkan? Di belakang Xu Qing. Xu Qing menceraikanmu. Adalah keputusan yang tepat. Ren Xiao Yao, inikah ketulusan yang Anda bicarakan? Anda tulus padanya, dan Anda juga tulus padanya. Ren Xiao Yao, awalnya kukira kamu benar-benar sampah yang tidak berguna. Aku tidak menyangka kamu menjadi gigolo. Sebenarnya cukup punya skill. Tuan Muda Ke, Anda bercanda. Selain Xu Qing yang bodoh ini, siapa lagi yang mau mengeluarkan uang untuk gigolo ini? Para wanita zaman sekarang memang luar biasa. Pakaian mereka cukup sopan. Ren Xiao Yao, kau memang luar biasa. Tukang antar makanan. Berani memesan dari Bai Jinghang. Cantik. Aku lihat kamu juga punya pesona. Kurasa kamu juga tidak murahan, Kak. Ren Xiao Yao hanyalah tukang antar makanan bau. Menghasilkan hanya beberapa ribu yuan sebulan. Jangan biarkan dia menipumu. Beraninya kamu memukulku. Bukankah kamu sangat akrab dengan putri keluarga Ren? Bagaimana bisa ketika dia berdiri di depanmu, kamu bahkan tidak mengenalinya? Dia adalah Ren Fei Fei. Tuan Muda Ke, dia adalah putri keluarga Ren. Ren Fei Fei. Tentu saja tidak. Bagaimana keadaan Nona Ren? Bagaimana mungkin dia mengenal Ren Xiao Yao, tukang antar makanan seperti ini? Kurasa dia hanya bersama Ren Xiao Yao menyusup masuk petugas kebersihan itu. Aku bicara padamu, tukang bersih-bersih. Kenapa kau tidak menyapu lantai dengan benar? Apa yang kau lakukan berkeliaran dengan si tidak berguna ini? Aku beritahu kau, bagaimana mungkin? Apa yang dia hasilkan? Bahkan tidak sebanyak yang kau hasilkan. Ren Xiao Yao, berhenti main-main. Cepat bawa mereka berdua pergi. Sekarang setelah kau di sini, jangan harap bisa pergi. Cepat sana sapu lantai. Mungkin, jika The film Presiden was Ren datang nanti, translated dia and mungkin akan narrated mengampuni by nyawa M kalian. Media.
Si tak berguna itu akhirnya sadar juga. Mengetahui bahwa keluarga Keku tidak bisa dipermainkan. Aku hanya takut mengotori tangan Fei Fei. Biar aku saja yang melakukannya. Kau, Tamparan ini adalah untuk ketidakhormatmu pada Fei Fei. kau, Tamparan ini adalah untuk ketidakhormatmu pada Jiaxin. Ren Xiaoyao, kau mencari mati. Tamparan ini tidak punya alasan. Aku hanya ingin memukulmu. Anggap saja ini. Beli 2 gratis 1. Kakak Xiao Yao, kau sangat tampan barusan. Gila, gila. Ren Xiao Yao, kau sih tidak berguna. Beraninya kau di siang bolong, menggunakan sandal untuk memukul wajah Tuan Muda Ke. Apa kau tahu bahwa Tuan Muda Ke ingin membunuhmu, seperti menghancurkan semut, sesederhana itu. Kodok bodoh. Jangan buang napasmu untuk mereka. Tuan Muda Ke, cepat suruh anak buahmu untuk memelintir kepala mereka. Tuan Muda Ke, Anda baik-baik saja. Menurutku Ren Xiao Yao benar-benar punya masalah mental. Jangan rendahkan dirimu sampai ke levelnya. Tukang antar makanan bau. Aku mengampunimu demi Shu King. Kau, dan 2 jalang ini, berlutut di depanku. Dan mohon ampun. Dan aku akan melepaskanmu. Fei Fei, jangan pedulikan dia. Upacaranya akan segera dimulai. Kau mau pergi, tanpa meminta maaf padaku. Kau pikir ke itu siapa? Ren Xiao Yao, cepat suruh dia berlutut. Tuan Muda Ke mengampuni hidupmu demi aku. Jangan tidak tahu terima kasih. Shu Qing, biarkan saja dia membawa 2 rubah betina ini sampai mati. Jangan tidak tahu berterima kasih. Dia sama sekali tidak pantas mendapat simpatimu. Dengan status rendahan mereka, mereka berani menyinggung Tuan Muda Ke. Kita perlu menunjukkan siapa bosnya. Mereka jelas tidak tahu siapa yang berkuasa di sini. Para tamu terhormat, Nona Ren Fei Fei telah tiba di lokasi acara dan saat ini berada di meja nomor 1, sedang berbincang ramah dengan teman-teman. Selanjutnya, mari kita undang dia ke panggung untuk menjadi pembawa acara. Dia. Apakah dia benar-benar Ren Fei Fei? Tuan Muda Ke, jangan bilang Anda bahkan tidak mengenali Ren Fei Fei. Aku. Tentu saja, aku mengenalinya. Hanya saja, dia berpakaian cukup bagus hari ini, dan memakai riasan. Jadi aku tidak mengenalinya. Jadi kenapa kalau dia anak keluarga Ren? Aku sudah jadi manajer bertahun-tahun, menangani aktris dari Guangdong sampai Hong Kong. Badai macam apa yang belum pernah kuhadapi? Dan hari ini, aku dipermainkan oleh berandalan. Lalu muka apa yang The film tersisa was bagiku untuk terus translated berjuang dalam and hidup ini? narrated by M Media. Lihatlah kalian semua, sungguh menyedihkan. Wajah kalian bengkak karena ditampar. Ada apa? Nyonya Si, apa kamu punya wawasan brilian? Bukankah kau hanya gigolo tak berguna yang hidup dari wanita? Kau sama sekali tidak punya kekuatan nyata. Kekuatan kakak Xiaoyao kita. Bagaimana mungkin orang sepertimu, seorang nyonya, bisa mengerti? Kau terus memanggilnya kakak Xiaoyao ini. Kakak Xiaoyao itu, anak itu. Sekarang sudah menempel pada Ren Fei Fei. Apa kau pikir, kau masih akan punya kesempatan untuk bersinar? Kurasa kau punya penampilan. Kenapa tidak ikut denganku? Dan aku akan memperkenalkanmu pada beberapa pria kaya. Dengan begitu, kau bisa melesat ke puncak dan menjadi burung phoenix. Aku tidak peduli apakah kamu seorang dermo atau nyonya. Tapi jika kamu berani mengarahkan pandanganmu pada wanitaku, kamu mencari mati. Kau berani memukulku. Malam ini, aku akan mengirim jalang ini ke ranjang Tuan Muda Zan dari keluarga Zan. Tuan Muda Zan akan sangat bersemangat saat dia melihat wajahmu. Kamu berani. Lihat saja apa aku berani. Dengan koneksiku di Hong Kong, selama 20 tahun terakhir, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatnya menderita. Segala macam penghinaan diranjang.
Besok, aku akan menaruhnya di halaman depan koran. Aku sudah memikirkan judulnya. Judulnya akan sopir pengiriman memberikan istri kepada pria kaya. Kak Shi, jangan membuat keributan sebesar ini. Bagaimanapun, dia adalah mantan suami Xu Qing. Jika masalah ini meledak, aku khawatir itu akan memengaruhi karir Xu Qing. Ren Xiaoyao, cepat minta maaf pada Suster Shi. Apa Anda tahu Suster Shi punya pengaruh di opini publik Hong Kong? Kamu tidak punya malu, tapi aku punya. Si Lian, awalnya aku ingin mengampunimu, tapi seperti Selama wanitamu melayaniku dengan nyaman, aku akan menambahkan 1 miliar lagi untuk membeli kakimu. 3 miliar, kemampuan Tuan Muda Qi, sungguh tak terukur. Jika ini benar, maka ini akan menjadi investasi terbesar dalam pertunjukan amal dalam 10 tahun terakhir. Posisinya akan tak tergoyahkan. Tuan Muda Qi, 3 miliar. Aku khawatir kau sudah mempertaruhkan uang peti mati ayahmu, semuanya. Jika kau membiarkan Tuan keempat Qi tahu kau seperti ini, aku khawatir dia akan menyesal melahirkanmu. Ren Xiaoyao, kurasa kau benar-benar gila. Tuan Muda Qi akan membuatmu lidah dipotong sebentar lagi, Ren Xiaoyao. Bagus, bagus, bagus. Karena aku adalah pemegang saham terbesar dari acara amal ini. Kalau begitu aku akan berbelas kasih, memberimu kesempatan. Berlututlah, dan jilat sepatuku sampai bersih. Mungkin aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Pemegang saham terbesar. Tapi, kau hanya bisa menjadi itu selama 3 detik. 3. Tentu saja, dia mengalami gangguan mental. 2. Kurasa kau benar-benar gila. Seseorang bawa wanita itu kemari. 1. Pesan baru tiba. Tuan Ren baru saja menambahkan investasi. Jumlahnya adalah 3.000% dari donasi awal. Apa? Tidak mungkin. 3.000%. Itu tidak mungkin. Aku mengandalkan bantuan negara Elang untuk nyaris mengumpulkan 100% ini. 3.000%. Melihat seluruh negara Yun, selain Tuan Muda Ren dari keluarga Ren, tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu. Benar. Tuan Muda Qi benar. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Jadi itu benar-benar campur tangan kekuatan luar. Hanya bisa dikatakan bahwa orang sepertimu punya pandangan terlalu sempit. Kekuatan negara Yun kita. Bagaimana bisa kau dengan mudah memahaminya? 30 miliar. Nona Ren Feifni, apa Anda salah? Dasar bodoh. Kenapa kau mengulanginya? Sekalipun itu benar, apa hubungannya dengan orang seperti kau? Ren Xiaoyao, investasi 3.000% ini, apakah kau tahu berapa banyak nol di belakang angka 1? Berapa nolnya? Aku mentransfer uangnya sendiri. Apa kau pikir kau lebih tahu dariku? Transaksi berhasil. Ren Xiaoyao, apakah kamu sudah gila? Nona Ren Feifei, wajar saja membuat kesalahan sesekali. Anda yang malah mengamuk di tempat seperti ini. Beberapa dari Anda di sini mungkin ragu, tapi keaslian investasi akan diumumkan kepada semua orang nanti. Jeti, silakan undang Tuan Qi untuk turun dan duduk. Benar-benar layak untuk gala amal kita. Menghamburkan ratusan miliar karena kesal, hanya untuk tidur dengan seorang wanita. Zhang Kun, orang terkaya di Guangdong dan Hong Kong. Seorang investor papan atas di industri hiburan. Dan juru bicara Balai Chuanxi. Benarkah Tuan Muda keluarga Zhang? Kak Kun, juga menghadiri gala amal. Aku dengar bahwa terakhir kali seorang saudari mengikuti Kak Kun selama setengah bulan. Dan setelah kembali, kekayaan The bersihnya film was langsung meningkat 6 translated atau 7 and kali lipat. narrated Aku by ingin tahu N-Media. apakah Kak Kun akan tertarik padaku. Aku juga ingin disukai oleh Kak Kun. San Kun, apa yang kamu lakukan di sini?
Bukankah aku kekurangan wanita akhir-akhir ini? Aku datang ke tempat perdagangan terbesar negara Yu untuk mencicipi. Kakak ini menghamburkan 30 miliar karena kesal hanya demi seorang wanita. Wanita macam apa dia? Apakah dia bertatahkan berlian? Jangan gunakan mata kotormu untuk mengomentari perjamuan ini. Apakah perjamuan ini sangat bersih? Itu hanya mainan. Di bawah selangkangan kita orang kaya. Jika pikiranmu penuh dengan pikiran rendahan ini, kau tidak diterima di sini. Dia bilang aku tidak diterima. Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu, apakah aku diterima atau tidak. Pergi. Ambilkan aku 10 miliar. Untuk semua wanita cantik di sini, jika kalian mau uang, lepaskan pakaian kalian untukku di sini. Bukankah ini gala amal? Berapa nolnya? Kalian lepaskan 1 potong dan aku akan beri 100 juta. Aku akan melepasnya. Baiklah, pergi. Berikan dia uang itu. Siapa lagi? Aku akan melepasnya. Aku akan melepas semuanya. Orang-orang ini benar-benar murahan. Shuqing, jalanmu menuju ketenaran akan mulus. Kamu tidak mengerti. Ini di dalam lingkaran. Situasi yang paling nyata. Semuanya. Kalian yang belum melepas apapun, aku akan beri kalian kesempatan lagi. Lepaskan 1 potong. Aku akan beri kalian 1 miliar. San Kun, kamu terlalu senaknya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kenapa kau tidak tanya mereka? Apa yang mereka lakukan? San Kun, silakan pergi. Sudah kubilang saat aku datang. Aku hanya di sini untuk bersenang-senang. Bukankah bagus bagiku untuk beramal? Tuan Muda Shan, kau benar-benar melihat esensi di balik penampilan. Luar biasa. Tuan Muda Qi, pikiran hebat sejalan. Menjanjikan. Mereka tidak mengerti. Tuan Muda Qi, Tuan Muda Zan, kalian melakukan hal semacam ini di sini. Apa kalian tidak merasa jijik? Shuqing, jangan terlibat dengan San Kun ini. Dia adalah penjahat terkenal. Bukankah ini ratu film baru kita? Nona Suking. Guru ratu film. Tipe apa yang kau suka? Aku bisa berubah. Apakah kau suka anggun? Atau kau suka liar? Sungguh vulgar. Ada wanita cantik lain di sini. Suatu kehormatan hari ini. Berada di panggung yang sama dengan 3 wanita cantik. Tuan Muda Qi, kenapa kau berdiri di sana terpaku? Cepat pilih 1. Kau duluan, Tuan Muda Shan. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Kalau begitu aku ambil yang ini. Bagaimanapun, semuanya ada harganya yang jelas. Kalau begitu aku bayar dulu. Sesuatu yang tidak tahu cara hidup atau mati. Yang baru saja kau gunakan adalah jari ini menyentuhnya. Kalau begitu kau tidak butuh tangan ini lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan di sana? Kemampuan apa yang kau miliki? Kau bisa coba. Aku di sini untuk bersenang-senang. Dan aku tidak melanggar aturan. Apa urusanmu? Aturan. Kata-kataku adalah aturan. Jika tempat ini menjadi keruh karena uang, menurutku, gala amal ini mulai tahun ini sebaiknya tidak diadakan saja. Nada bicaramu besar sekali. Kau bilang tidak akan The film diadakan, was dan memang translated tidak akan and diadakan. narrated Ran by Xiao Yao, M Media. apa yang kamu bicarakan? Jika gala amal tidak diadakan, berapa banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan karena ini, dan tidak punya apa-apa untuk dimakan? Benar sekali. Jika kau tidak mengadakannya, di mana aku akan mencari selebriti wanita untuk mendukung? Benar sekali. Berbagai keluarga kita berinvestasi pada selebriti wanita di sini. Setiap tahun, sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Aturan baku gala amal. Apa yang salah dengan itu? Tepat sekali. Menurutku, kita harus membawa orang bodoh ini dan mengeluarkannya dari sini. Benar. Usir orang ini dari sini. Usir dia. Usir dia, Usir dia. usir dia, Usir dia. usir dia. Dengar, dengar. Ini, kaulah yang
Orang yang paling tidak disukai. Berpura-pura menjadi pria terhormat. Pantas disemut. Kau ingin membalikan aturan. Itu berarti kau melawan kami, semua keluarga. Menurutku setelah pesta, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Saat itu, aku akan memegang gadis-gadismu dan bersenang-senang. Jika kau berani menunjuk mereka lagi, bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku menyerukan kepada semua keluarga yang hadir, atas nama Tuan Shihar, untuk memblokir sampah. Kami, Tuan Mudaki, jika kamu ingin balas dendam, kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Tuan Mudaki, tentang apa yang terjadi terakhir kali, itu semua hanya kesalahpahaman di antara kita. Bintang besar Shu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku akan menyalahkanmu? Aku datang ke sini hari ini untuk mendiskusikan plot denganmu. Tuan Mudaki sangat murah hati saat membahas alur cerita dan penampilan Xu Jing. Itu pasti akan memuaskanmu. Tuan Mudaki, adegan mana yang ingin Anda coba? Coba adegan yang kutambahkan untuk Nona Shu. Tuangkan anggur di atas meja. Minum semuanya. Lalu lepas pakaianmu. Satu persatu. Tuan Mudaki hanya bercanda denganmu. Xu Jing, cepat minum segelas anggur untuk meminta maaf kepada Tuan Mudaki. Satu cangkir tidak cukup. Habiskan anggur di atas meja. Kesalahpahaman di antara kita akan berakhir. Tuan Mudaki, anggur ini kadar alkoholnya tinggi. Jika dia meminum semuanya, Xu Jing kami hari ini, aku khawatir dia tidak akan bisa audisi. Bukankah dia akan meminta maaf? Aku, Kifon-tei, menepati janjiku. Tuan Mudaki, aku akan minum untuk Xu Jing. Siapa yang menyuruhmu minum? Ketidakjujuran seperti itu dalam meminta maaf. Apakah aku perlu mencari seseorang untuk mengajarinya? Minum segelas anggur ini. Aku akan memohon untukmu. Tuan Mudaki, saya akan minum. Sutradara Wang, Xu Jing kami sudah minum terlalu banyak hari ini. Bagaimana menurutmu tentang audisi ini? Bisakah dijadwalkan untuk besok? Young Master Ki secara khusus meminta untuk melihat adegan itu hari ini. Jika diubah menjadi besok. Pemeran utama wanita. Bukan dia lagi. Direktur Wang, di mana Anda ingin mengubahnya? Saya akan audisi ulang untuk Anda. Semua adegan klimaks dalam naskah. Ubah semuanya menjadi adegan ranjang. Jadikan saja Young Master Ki sebagai pemeran utama pria. Mari kita mulai audisi. Audisi sampai Young Master Ki puas. Direktur Wang, saya tidak membuat film seni. Jika Anda bersikeras tentang ini, maka cari orang lain untuk melakukannya. Sukin. Mengapa begitu angkur? Apa salahnya dengan film seni? Bukankah film seni itu karya seni? Jika kamu tidak telanjang, bagaimana kamu bisa menjadi terkenal? Tuan Mudaki, sutradara Wang, Xu Jing kami, sepertinya dia sudah minum agak banyak hari ini. Efek dari audisi ini pasti tidak bagus. Bagaimana kalau aku atur dia lagi besok untuk datang audisi? Ketika saat itu tiba, aku akan siapkan hadiah khusus untuk kalian berdua sebagai permintaan maaf. Minggir dari jalanku. Sekarang setelah kamu di sini hari ini, apakah kamu berakting atau tidak? Itu bukan terserah padamu. Tolong, Tuan Mudaka. Wang Jian menyuruh Xu Jing datang audisi dan memaksanya minum 2 gelas anggur. Sekarang dia tidak membiarkannya pergi. Apel, dia sudah keterlaluan. Seorang sutradara kelas 2, berani menyentuh wanitaku. Di mana kau? Aku akan ke sana sekarang. Kamar dagang Qixiang,
Dia datang bersama Tuan Muda Qi. Urus Su King dulu. Aku akan segera ke sana. Itu masih butuh waktu. Baiklah. Tuan Muda Qi, kami baru tahu sekarang bahwa proyek-proyek sutradara Wang semuanya diinvestasikan oleh keluarga Qi. Kalau begitu itu berarti Xu Qing selama bertahun-tahun ini juga telah menghasilkan banyak uang untuk keluarga Qi. Jika kamu bersikeras untuk memiliki perselisihan yang tidak menyenangkan dengan Xu Qing, maka di masa depan itu juga akan memengaruhi kemampuan keluarga Qi untuk menghasilkan uang, kan? Dia hanya aktris, Bao. Apakah dia pantas bernegosiasi denganku? Selama aku punya uang, aku bisa membuat siapapun yang kuinginkan terkenal. Biar ku katakan padamu, aku sudah memperhatikan Xu King di perjamuan hari itu. Malam ini, aku akan mencicipi pemimpin gadis guild. Di hati para penggemar pria yang tak terhitung jumlahnya. Kamar dagang Kisen. Semuanya seperti ini. Anak muda zaman sekarang. Begitu sombong. Kamar dagang Kishenku bisa dikritik sembarangan. Aku ingin lihat berapa kepalamu. Jangan marah, kakak. Aku akan melumpuhkan anak ini sekarang. Rel. Kakak, ada apa? Kakak, kamu lupa minum obatmu. Benar. Tuan Muda Ren, aku lupa minum obat saat keluar hari ini. Aku hanya bicara omong kosong. Kakak, tidak ada Tuan Muda Ren di sini. Dia Ren Xiaoyao. Ren. Apa? Bahkan tidak bisa bicara lagi. Tuan Muda Ren. Kakak memanggilnya langsung Tuan Muda Ren. Itu hanya bisa Tuan Muda Ren dari keluarga terkaya di negara Yun. Tuan Besar Qi benar-benar pintar. Karena begitu, aku akan membiarkanmu mati sambil tahu alasannya. Saat kau duduk di kursi roda di masa depan, menunggu seseorang memberimu makan, kau akan tahu siapa yang harus dibenci. Benar. Aku adalah Tuan Muda keluarga Ren. Tuan Muda Ren. Asal kamu bersedia melepaskan aku dan anakku, aku bersedia memberitahumu sebuah rahasia. Ini menyangkut kematian ibumu. Diam. Semua orang tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, ibuku meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kematian ibumu bukanlah kecelakaan. Apa yang kau katakan? Jelaskan dirimu dengan jelas. Dulu, keluarga Lei, untuk mengalahkan keluarga Ren, dan menjadi keluarga nomor 1 di negara Yun, menculik ibumu. Dan menuntut agar Tuan Ren mentransfer semua teknologi inti perusahaan kepada keluarga Lin secara gratis. Tuan Ren, demi menyelamatkan ibumu, menyetujui tuntutan mereka. Tapi keluarga Lin melanggar janji mereka dan mencelakai ibumu. Keterlaluan. Jika aku tidak membalas ini, aku Ren Xiaoyao, bukanlah manusia. Qi Xiang, keluar dari sini sekarang. Jika kau berani menyentuhnya lagi, kau tahu akibatnya. Juga mengenai identitasku. Jika kau berani membocorkannya, tidak akan sesederhana mematahkan kaki. Keluar. Terima kasih, Tuan Muda Ren. Xu King. Xu King. Xu King, kau sudah bangun. Suster Chen. Suster Chen. Xu Qing, kamu baik-baik saja. Tuan Muda Ke, aku tahu kamu akan datang dan menyelamatkan Xu Qing. Kenapa kamu bajingan ada di sini juga? Bajingan. Bajingan yang sebenarnya bersembunyi di balik orang, dan kemudian menunggu orang-orang keluarga Qi pergi. Sebelum merangkak keluar, kau bajingan. Siapa yang kau bicarakan? Apakah kau begitu cepat lupa? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Ren Xiaoyao, kamu sudah keterlaluan? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang Tuan Muda Ke? Kalau bukan karena Tuan Muda Ke menyelamatkan Xu Qing, mungkinkah itu kamu? Aku hanya menelpon Tuan Muda Ke sekali. Dia bahkan menjual properti keluarganya untuk memohon belas kasihan di perjamuan. Saat dia melihat keluarga Qi
Cara dia begitu takut sampai mengompol. Apakah kau pikir dia punya kemampuan untuk menyelamatkan Shu King? Ketidaktahuan. Apa yang kulakukan disebut transaksi bisnis. Apa yang kau tahu? Aku sudah bilang pada Tuan Mudaki untuk memberimu jalan keluar. Tuan Mudaka, kau sangat mengesankan. Ran Xiaoyao, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Tuan Muda kebilang dia akan memohon untukmu. Tepat sekali, Ran Xiaoyao. Tuan Muda sudah melakukan begitu banyak untuk Shu Qing. Dan bagaimana denganmu? Ran Xiaoyao, kamu benar-benar terlalu mengecewakanku. Shu King, kaulah yang mengecewakanku. Bagaimana aku bisa menikahi wanita bodoh sepertimu saat itu? Bagaimanapun, keluarga Qi tidak akan kembali sekarang. Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan untukmu. Mulai sekarang, jaga dirimu sendiri. Fei Fei, aku ingin semua informasi keluarga Lei. Bahkan Tuan Muda Lei. Berapa kali dia mengompol di taman kanak-kanak, tidak ada detail yang boleh terlewat. Sebelum ayah meninggal, dia secara khusus memberitahuku tentang ini, untuk merahasiakannya darimu. Dia tidak ingin kamu membalas dendam. Keluarga Lei saat itu, mengambil industri inti kami. Manufaktur chip. Ini juga yang saat ini paling dihargai oleh penguasa negara Yun. Meskipun sumber keuangan keluarga Lei tidak sebaik kita, dengan perlindungan penguasa negara Yun, aku tidak punya peluang pasti untuk melenyapkan keluarga Lei. The film was Aku memilikinya sekarang translated setelah and aku kembali. narrated by M Media. Aku ingin mengambil kembali semua yang milik keluarga Ren. Manufaktur chip sangat penting bagi negara Yun. Aku tidak akan menghancurkan seluruh industri karena balas dendam pribadiku. Apa yang ingin kuhancurkan hanyalah keluarga Lei. Bagi penguasa negara, selama teknologinya masih ada, sama saja siapa yang mengelola perusahaan. Minggu depan, keluarga Lei ingin membeli Mimpi Mansion Merah. Perusahaan ini tampaknya perusahaan film dan televisi yang sangat kecil. Tapi sebenarnya, ia menyembunyikan kekuatan yang sangat dalam. Kenapa kita tidak mulai dari perusahaan ini dulu? Xiao Yao, ini adalah kartu hitam tertinggi untukmu. Sekarang aku sudah memutuskan untuk membalas dendam. Aku akan mulai dengan menghancurkan keluarga Lei. Pesanan terbaru bernilai 1 miliar. Lelang hari ini adalah untuk perusahaan film dan televisi. Mimpi Mansion Merah, 51% saham. Bolehkah saya meminta tamu terhormat kita untuk mengajukan tawaran mereka? Saya menawar 1 juta. Saya menawar 2 juta. Saya menawarkan 3 juta. Sekumpulan badut. Aku menawar 10 juta. Tuan Muda benar-benar murah hati. Langsung menaikkan harga menjadi 10 juta. Meskipun keluarga Keku tidak memiliki industri hiburan film dan televisi, proyek terkait, aku akan tetap membelinya sebagai hadiah untuk Shu Qing. Tamu terhormat, apakah ada orang lain yang ingin menawar lebih tinggi? Tuan Muda benar-benar dominan, hanya untuk mendapatkan senyum dari wanita cantik, menghabiskan banyak uang. Saya benar-benar tidak punya uang untuk menawar lebih tinggi lagi. 100 juta. Aku tidak percaya sampah sepertimu benar-benar masuk ke sini. Manajer Wan, aku menuntut verifikasi dana. Ran Xiaoyao, kamu mengantar makanan setiap bulan. Apa kamu pikir aku tidak tahu berapa banyak uang yang kamu hasilkan? 100 juta adalah angka yang sangat besar bagimu. Mundur saja. Shu Qing, jangan pedulikan dia. Biarkan saja dia kehilangan muka di depan para selebriti dan tokoh penting Hong Kong. Lihat apakah dia berani menyombong. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? 500 juta pertama. 500 juta kedua. Terjual 500 juta. Tuan Muda Lei, ini. Nona Ye, mohon diterima. Tuan Muda Ren, tolong terima ini. Ya Jiaxian, jangan keterlaluan. Ini yang kuberikan padamu. Karena kau memberikannya padaku, maka itu milikku.
Aku bisa memberikannya pada siapapun yang ku mau. Lagi pula, kakak Xiao Yao mampu membelinya. Dia hanya ingin bermain-main denganku, membiarkanku menggunakannya sebagai hadiah. Dia. Bayi besar ini benar-benar tidak mampu. Jangan percaya padanya. Nona Ye, kalau bukan karena kamu membantunya, dia bahkan tidak akan punya 5.000 yuan di kartunya, apalagi 500 juta. Orang seperti dia, bahkan makan camilan Sha County, dianggap meningkatkan hidupnya. Sampahmu ini. Hanya tahu bersembunyi di balik wanita, menghabiskan uang wanita. Karena Tuan Muda Lin begitu tidak yakin. Kalau begitu, silakan manajer uang. Lelangkan sisa 49% saham itu juga. Aku hanya tidak tahu apakah Tuan Muda Lei, setelah menghabiskan 500 juta lagi, masih punya cukup uang di rekeningnya, bahkan untuk membeli cemilan Sha County. Kemiskinan benar-benar membatasi imajinasimu. 500 juta itu hanya seperti makan bagi keluarga Leiku. Baiklah, kalian berdua tuan muda. Perjanjiannya sudah saya minta orang-orang saya siapkan. %49% saham dari perusahaan film dan televisi Meng Wanglou. Penawaran dimulai sekarang. Harga awal 100 juta. Saya menawar 500 juta. Keluarga Lei benar-benar kaya dan murah hati, dengan marah menghabiskan 1 miliar dalam sehari. Kalau ini diubah jadi uang tunai, itu sudah cukup untuk membunuh sampah ini beberapa kali, kan? Dasar sampah. Ada yang berani menawar 500 juta satu. Dengan uang sebanyak itu, kamu mengantar makanan. Kamu tidak akan mendapatkannya kembali dalam 18 kehidupan. Tidak. Dasar sampah. Sekarang kau tahu betapa kuatnya keluarga Lei. Kau berani membandingkan harga dengan Tuan Muda Lei. Kau bahkan tidak melihat siapa marga Tuan Muda Lei. Aku tawar 1 miliar. Hanya 1 miliar. Bagi Tuan Muda Lei kami. Bukankah itu hanya biaya 2 kali makan? Ren Xiaoyao, hanya 1 miliar. Tuan Muda Lei, mari kita lawan dia sampai akhir. Biarkan dia lihat apa kekuatan sejati itu. Apa yang kamu tahu? 1 miliar dana tunai. Bagi perusahaan manapun, itu jumlah yang cukup besar. Kamu pikir saya keluarga Red, tapi kemudian, keluarga Liku baru-baru ini menerima pesanan. Jumlahnya tepat 1 miliar. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Saya menawar. Tunggu. Tuan Muda Lei, The film sebaiknya was kau jawab telepon translated dulu. and narrated by M Media. Halo ayah, ada apa? Itu pasti Tuan Lei. Mengetahui bahwa Tuan Muda Lei ada di pelelangan. Jadi dia mengirim uang kepada Tuan Muda Lei. Dasar sampah. Hanya memikirkan bagaimana kau akan segera ditampol membuatku bersemangat. Apel. Pesanannya dibatalkan. Saya tidak membelinya. Tuan Muda Lei, ada apa? Pesanan 1 miliar ini, bukankah sudah diselesaikan? Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pihak atasan membatalkan kerjasama dengan keluarga Lei. Tuan Muda Lin yang terhormat dari negara Yun, tadi begitu mengesankan. Kenapa setelah menjawab telepon, dia bahkan tidak mampu membeli 2 kali makan? Berhenti menyindirku. Setelah saya kembali dan bertanya pada ayah saya, cari tahu apa yang terjadi. Aku akan kembali dan membereskan urusanku denganmu. Kembali sana dan sampaikan salamku pada Tuan Lei Wu. Katakan padanya, pembatalan pesanan 1 miliar itu hanya permulaan. Cepat atau lambat, aku akan membuat keluarga Lei Mu disingkirkan dari negara Yun. Juga, biarkan dia mengingat baik-baik hal-hal tidak bermoral apa yang keluarga Lei lakukan waktu itu. Pembalasan mungkin terlambat, tapi pasti tidak akan absen. Saya umumkan, sisa saham Mimpi Mansion Merah juga telah diakuisisi oleh Tuan Ren. Tuan Ren Xiaoyao akan menjadi pemegang saham tunggal Mimpi Mansion Merah. Selamat, kakak Xiao Yao. Ren Xiao Yao. Untuk sesaat, aku benar-benar menyesal menceraikanmu. Aku pikir, kamu akhirnya bisa mengandalkan tanganmu sendiri untuk mencapai sesuatu. 100 juta tidak banyak, tapi setidaknya itu bisa membuktikan kamu bukan hanya pengantar barang. Orang tak berguna yang hidup dari kerja fisik. Tapi apa hasilnya?
Kamu hanya berpindah lokasi. Hidup dari wanita. Su King. Kau benar-benar mengambil mangkuk untuk makan. Dan meletakkan sumpit untuk mengutuk. Kau memesan makanan setiap hari. Dan masih mendiskriminasi pengemudi pengiriman. Adalah orang-orang tidak berguna. Apa salahnya orang menjual tenaganya? Menghidupi diri sendiri dengan tangan sendiri. Apa yang begitu memalukan tentang itu? Kau pikir, kau bisa menghasilkan uang di ruangan ber-AC hanya dengan tersenyum di depan kamera. Karena kau lebih pintar dari yang lain. Lebih menonjol dari yang lain. Berhenti bermimpi. Orang-orang hanya tidak seberuntung dirimu. Tidak mendapatkan kesempatan seperti dirimu. Lihatlah penampilanmu yang sombong itu. Kau benar-benar berpikir, kau mencapai posisimu hari ini sendirian. Suatu hari kau akan mengerti. Betapa bodohnya dirimu. Betapa konyolnya. Kazu, kamu punya nyali. Berani menculik Nona Ye? Tentu saja dia tidak akan berani. Akulah yang menculiknya. Tuan Muda Lai, kenapa kamu menculik Nona Ye? Kazu, apakah kamu menyuruhku audisi hari ini? Bukankah audisi seharusnya di tempat yang berbeda? Suki, Nona Ye juga saya undang ke sini. Untuk membahas sebuah proyek. Status macam apa yang kalian berdua miliki? Yang satu adalah putri keluarga, kedua di negara Yun. Yang satu adalah bintang terbesar di negara Yun. Ruang konferensi biasa, tidak akan cukup. Tapi ini ruang konferensi yang khusus saya siapkan, untuk kalian berdua. Kemarilah, bintang besar. Silakan duduk. Apakah ini cara keluarga Lai memperlakukan tamu? Suki, berhenti meronta. Kau tidak bisa lari. Kazu, kamu penjahat tercela. Suki, kau tidak bisa menyalahkanku. Salahkan Ren Xiaoyao. Dia tidak hanya merebut penting keluarga Lei di industri film dan televisi. Mimpi Mansion Merah. Dia juga mencuri Nona Ye yang diincar Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lai, aku sudah bercerai dari Ren Xiaoyao. Dia tidak akan membuat kompromi apapun, karena aku. Sehari sebagai suami istri adalah 100 hari anugerah. Saya pikir dia masih punya perasaan yang tersisa untukmu. Kakak Xiaoyao sepertiku. Shocking itu, siapa? Kakak Xiaoyao begitu pekerja keras dan patuh, merawatnya selama beberapa tahun. Dan, bagaimana dia memperlakukan kakak Xiaoyao? Mendapatkan undangan dari keluarga Ren. Dia ingin menceraikan kakak Xiaoyao. Berpikir dia terbang tinggi, agar dia bisa menjadi burung phoenix, dan bahkan berpikir melakukannya di depan begitu banyak orang. Mengejek kakak Xiaoyao, ingin mengusirnya dari ruang perjamuan. Seseorang seperti dia, yang membenci orang miskin dan mencintai orang kaya. Seorang wanita dengan mata di atas kepalanya. Jika aku adalah kakak Xiaoyao, melihatnya diikat di sofa dan ditampar, aku akan sangat gembira. Kalian tidak boleh melepaskannya. Jika kakak Xiaoyao tahu bahwa mantan istrinya ini dengan karakternya yang rendah dan otaknya yang offline sedang di luar sana bersenang-senang, dia pasti akan sangat marah. Nona Ye, jangan berpikir hanya karena kamu adalah putri dari keluarga terbesar kedua. Aku takut padamu. Setidaknya aku adalah bintang top di negara Yun, industri film dan televisi. Bagaimana kamu bisa memfitnahku seperti ini? Apakah salah bagiku menceraikan Ran Xiaoyao? Dia hanya seorang pengantar makanan tak berguna. Apa yang membuatnya pantas untukku? Suki, tahukah kamu mengapa Ye Jiaxin bisa mengendalikan keluarga terbesar kedua di negara Yun? Sementara kamu akan selalu hanya menjadi boneka yang dikendalikan orang lain. Kamu tidak akan berpikir naif bahwa kamu menjadi bintang karena kecantikan alamimu. Modal menopangmu. Kamu naik perlahan, modal menginjakmu. Kamu hanya tumpukan lumpur. Nona Ye memarahimu barusan untuk menyelamatkanmu. Sayang sekali. Nona Ye, apakah kamu benar-benar melindungiku? Lei Long, kau pasti salah paham. Shu King dan aku tidak ada hubungan. Apakah dia hidup atau mati?
tidak ada hubungannya denganku. Jika kau harus memaksakan hubungan, dia paling-paling adalah sainganku dalam cinta. Aku tidak sabar dia menghilang. Ya Jiangxian, kamu bisa menipu orang lain dengan kata-kata ini, tapi kamu tidak bisa menipuku. Apakah layak bagimu bersusah payah untuk mengikat mereka berdua di sini? Saya Lei Long dari keluarga Lei. Di pelelangan, kamu mempermalukan saya di depan begitu banyak orang. Tidakkah kamu mempertimbangkan konsekuensi dari sesuatu? Benar. Aku sarankan kau patut. Kalau tidak, kau dan keduanya akan mati. Kontrak perjanjian sah. Apakah ini sikapmu saat meminta sesuatu? Apa? Bukankah itu cukup bagus? Kamu, Kakak Xiao Yao, jangan berikan itu padanya. Mimpi Mansion Mara bukan hanya perusahaan hiburan. Dan bahkan jika kau memberikannya padanya, dia tidak akan melepaskan kita. pria sedang bicara. Wanita, jangan menyala. Ren Xiao Yao, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Apakah kita semua harus mati di sini sebelum kamu puas? Berisik sekali. Lei Long, aku sudah memberimu perjanjiannya. Kau harus memenuhi janjimu. Ren Xiao Yao, sikapmu dalam meminta bantuan membuatku sangat tidak senang. Sekarang aku menyesalinya. Perusahaan hiburan sampah seperti ini. Kamu hanya bisa mengambil satu. Kau menculik mantan istriku. Dan menculik wanita yang kucintai sekarang. Bukankah kau hanya mencoba membuatku jatuh ke dalam dilema? Pernahkah kau mendengar pepatah? Anak-anak yang membuat pilihan. Tapi aku menginginkan semuanya. Belum lagi 2 orang. Bahkan jika kau menculik 20 istriku, aku juga punya kemampuan untuk memastikan mereka tidak terluka. Atas dasar apa? Hanya karena kau meminjam 1 miliar. Uang sekecil ini bagiku bukan apa-apa sama sekali. The film was Keluarga translated Liku punya and uang dan narrated kekuasaan. by M Hanya Media. menggerakkan 1 jari. Dan aku bisa menghancurkanmu. Ren Xiao Yao, Patu berikan mimpi Mansion Merah kepada Tuan Muda Lei, dan kemudian bawa wanita itu dan Enya dari sini. Sedangkan untuk yang satu ini, malam ini, kami akan bersenang-senang memanjakannya. Kau, antek ini, melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Kau, Kau baru saja menyentuh mulut wanitaku. Sekarang, kau patahkan tanganmu dan mohon ampun padaku. Aku masih bisa mempertimbangkan melepaskan salah satu dari kalian berdua. Sampan, kulihat kau tidak ingin kedua wanita ini hidup, kan? Tunggu. Atas perintah penguasa negara, siapapun yang berani menyentuh Nona Ye, mati. Utusan khusus penguasa negara, Lon. Utusan panjang. Kakak Xiao Yao, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana bisa begitu? Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu berada dalam bahaya lagi. Bagaimana status keluarga Yi ini? Utusan panjang berada di bawah perintah penguasa negara. Utusan sekretaris Li, tidak mungkin. Keluarga Yi mereka tidak punya kualifikasi ini. Hanya keluarga Leiku yang dilindungi oleh penguasa negara. Lei Long, bukankah keluargamu membuat chip? Bukankah pekerjaanmu bagus? Kenapa kamu tidak menaruh satu di kepalamu? Tidak bisakah kamu melihat itu? Utusan Lom itu adalah orang yang kundang. Bocah kecil, nada bicaramu besar sekali. Kulihat, dia pasti aktor yang kau sewa. Aktor Anda, aktingnya cukup canggung. Ren Xiao Yao, lain kali kau menyewa aktor. Bisakah kau menyewa yang kemampuan aktingnya lebih baik? Kalian berdua sebaiknya bicara lebih sedikit. Yang satu adalah playboy yang ditinggalkan oleh Dewi. Yang satu adalah keturunan keluarga kaya yang akan bangkrut. 2 orang sekarat yang tidak akan hidup lama. Kau kecanduan berakting. Atau kalau tidak,
Aku akan mencari sutradarawan untuk membuat film Sunny untuk kita. Aku akan memerankan pemeran utama pria. Kedua wanita ini akan melayaniku. Kau, jadilah anjing. Dan tonton dari samping. Cukup. Tidak bisakah kau lihat itu? Kalian semua berlutut. Sudah berakhir. Itu benar-benar utusan khusus Lon. Bagaimana aku bisa menghadapi ayahku sekarang? Terima kasih, utusan khusus Lon, atas bantuan Anda hari ini. Bocah ini melihat harta nasional negara Yun dan masih tidak berlutut. Kecuali, tidak. Aku harus keluar dari sini dulu. Bukan apa-apa. Biarkan dia pergi. Hanya badut. Direktur Ren. Sekretaris Lee telah menjadwalkan pertemuan denganmu. Dia presiden Ren dari keluarga Ren. Baik. Aku akan menunggunya di rumah. Ayo pergi, Sekretaris Lee. Nomor 2 setelah 1. Di atas segalanya. Bahkan datang ke rumahnya mencarinya. Kakak Xiao Yao, beritahu aku. Binatang berwujud manusia ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Beraninya kau menyentuhku. Aku di bawah perlindungan raja. Jiaxin. Pukul dia sesukamu. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Pukul aku. Ini konferensi global. Dia hanya tukang antar makanan. Namun dia berani bicara omong kosong di sini. Ran Xiao Yao, Nona Ye, dia membawamu ke negara Yun untuk menghadiri konferensi perdagangan luar negeri tingkat tertinggi. Ini sudah merupakan tindakan kemurahan hati di luar hukum. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Sampah. Kalianmu adalah hidup dari wanita. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bidang lain. Kenapa kamu tidak diam saja? Kulihat kamu suka bicara tentang hal-hal yang tidak kamu mengerti. Siapa kau? Apa yang membuatmu berpikir bisa mewakili negara Yun? Perdagangan chip negara Yun selalu ditangani oleh Tuan Liu dan aku. Kamu bilang itu dulu. Sekarang, aku yang mengambil alih. Apa kau bertanya padaku? Tuan Lei, Ketua Keluarga Lei, Kepala Departemen Perdagangan Ekspor Chip di negara Yun. Tuan Liu, mari kita selesaikan masalah ini dengan benar hari ini. Dan kemudian kita akan melanjutkan transaksi. Tuan Mudaka, apa kabar? Apakah lututmu masih sakit? Tuan Liu, dua bajingan ini adalah orang-orang yang menindas kami terakhir kali dan bahkan mengirim putramu ke rumah sakit. Jangan khawatir, Tuan Mudaka. Hari ini, kita tidak bersaing dengan kekuatan di sini. Transaksi chip menyangkut nasib sebuah negara. Jika ada yang berani membuat masalah di sini hari ini, mereka melawan pemimpin negara. Tuan Liu, karena Anda tahu ini masalah besar. Mengapa Anda sengaja membuat masalah di pameran dagang? Apakah Anda mencari mati? Kaulah yang menyebabkan masalah. Perdagangan chip negara Yuan dengan negara Taga telah ditangani oleh Tuan Liu selama bertahun-tahun. Kapan giliranmu? Kau yang tidak berguna. Tenang. Begitu sekretaris pemimpin negara tiba, saya akan membuat mereka berdua meminta maaf kepada putra saya dan kemudian merangkak keluar dengan lutut mereka. Ren Xiao Yao, kamu terlalu bodoh. Lei Cheng awalnya tidak disebut nama itu. Itu karena Tuan Lei telah sangat terlibat dalam industri manufaktur chip di sini selama 20 tahun dan memiliki kendali atas seluruh negara Yun. Jalur kehidupan teknologi tingkat atas. Pemimpin negara untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Lei, mengubah Lei Cheng menjadi nama ini. Barang tidak berguna, mengingat hubungan antara keluarga Lei dan pemimpin negara. Aku bisa tahu bahkan dengan jari kakiku bahwa perdagangan chip akan selalu berada di tangan keluarga Lei. Ren Xiaoyao berhenti bermimpi. Bahkan jika matahari terbit di barat,
Bahkan jika pemimpin negara tidak membiarkan Tuan Liu bertanggung jawab lagi, tetap saja bukan giliranmu. Kau tukang antar bau. Kau hanya bisa punya mimpi ini. Saat tidur di skuter listrikmu, kualitas tidurmu sangat tinggi. The film was translated and Anjing di pintu narrated masuk by desa M menggonggong. Media. Kalian semua juga menggonggong. Kamu benar-benar bodoh. Bagi kalian, itu sesulit naik ke surga. Tapi bagiku, itu hanya sepotong kue. Selagi Sekretaris Li belum tiba, cepatlah dan sanjung saya. Bahkan, jika Sekretaris Li melihatku, dia masih harus berlutut dan bersujud. Tuan Li sudah tiba. Ran Xiaoyao, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Sekretaris Li berada di sisi pemimpin nasional. Sekretaris utama terdekat. Nomor 2 setelah 1 orang. Beraninya kamu tidak sopan padanya. Tunggu saja. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Sekretaris Li, Anda sudah tiba. Anak ini ternyata mengganggu ketertiban. Sebagai penanggung jawab transaksi chip, saya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Anda benar. Seseorang datang, patahkan kaki bajingan ini, dan buang dia untuk memberi makan anjing. Tuan Liu bukan lagi penanggung jawab. Apel. Sekretaris Li, apa yang kau katakan? Saya mengerti. Tuan Liu menemukan chip baru. Menguntungkan rakyat negara Yun. Oleh karena itu, ini jelas tidak sesederhana hanya menjadi orang yang bertanggung jawab. Dia beruntung memiliki nama keluarga Red. Dia benar-benar tidak tahu malu. Menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Red. Dia tidak layak. Apakah mulutnya belepotan? Gliserin. Selalu bicara omong kosong. Dia bahkan tidak bilang dia anggota keluarga Ren sendiri. Dia bilang dia orang yang berkuasa di keluarga Ren. Ini lelucon terbaik yang pernah ku dengar tahun ini. Apakah itu lucu? Akan lebih lucu lagi ketika kamu berlutut dan memohon ampun nanti. Fei Fei, aku sudah mendapatkan semua yang perlu kudapatkan. Sudah waktunya bagiku untuk secara terbuka melangkah ke sorotan. Selamat datang kembali Presiden Ren. Adik kecil, kamu benar-benar sudah besar. Ren, Nona Ren, kau memanggilnya apa? Nona Ren, bukankah keluargamu hanya punya kamu sebagai anak? Bagaimana kamu punya adik laki-laki lagi? Apakah itu yang legendaris? Tuan Muda Ren yang mewarisi keluarga Ren. Putri angkat adalah pewaris sejati. Masalah ini benar. Cara kalian terkejut. Sungguh sangat lucu. Tuan Mudakah? Orang sepertiku yang mengantar makanan. Apakah aku layak menyandang nama keluarga Ren? Presiden Ren, saya hanya bercanda dengan Anda. Perut saya tidak enak beberapa hari terakhir ini. Saya sudah pusing 7 keliling. Anda adalah naga di antara manusia, bintang di langit. Baik. Kalau begitu aku akan menghukummu. Pergi ke toilet dan cari otakmu kembali. Makan kembali untuk mengisi. Aku akan mengunjungi ibumu di lain hari. Baik. Saya akan pergi sekarang. Sebagai orang yang berkuasa di keluarga Ren, beberapa orang mengatakan mulutku penuh gliserin. Presiden Ren, saya lancang bicara. Saya benar-benar pantas mati. Kumohon, demi Xu Qing. Biarkan saja aku pergi. Su King. Su King ada di sini bersamaku. Apakah masih ada bantuan yang tersisa untuk digunakan? Seret dia ke bawah dan cincang dia untuk memberi makan anjing. Xu Qing, tolong selamatkan aku. Aku, demi kamu. Sudah berapa banyak ranjang pria yang kudaki? Ran Xiaoyao. Kamu, bagaimana bisa kamu tidak pernah memberitahuku? Bukan berarti aku tidak pernah mengatakannya.
Tapi kamu tidak pernah percaya. Jika aku tahu saat itu, kamu adalah presiden keluarga Ren. Bagaimana mungkin aku menceraikanmu? Jika aku tahu sebelumnya bahwa kamu adalah The orang film yang was slow, translated and narrated by aku tidak akan pernah M-Media. menikahimu. Kamu benar. Status menentukan visi. Statusmu telah menentukan bahwa kamu hanya bisa hidup dari napas orang lain. Demi sedikit uang. Untuk memanjat tinggi dan menginjak orang lain. Aku bukan orang yang matre. Aku hanya berpikir ada kesenjangan di antara kita. Justru karena ini, aku menyembunyikan identitasku. Ingin menggunakan cintaku untuk menutupi kesenjangan ini. Aku merawatmu dengan cermat selama 5 tahun. Tapi hasilnya, kamu tidak hanya tidak berterima kasih, kamu bahkan mengambil kesempatan pertama setelah mendapatkan undangan untuk menceraikanku. Awal karirmu, undanganmu, dan kamu. Identitas tuan rumah yang sangat kamu banggakan. Yang mana, hal apa? Bukan sesuatu yang aku diam-diam atur di belakangmu. Mustahil. Mustahil. Kamu hanya tukang antar makanan. Semua yang kamu miliki diberikan olehku. Apa kamu berakting? Kamu ingin menipuku untuk menikah lagi? Su King, apakah aku perlu mencari begitu banyak orang untuk berakting dalam sebuah drama bersamamu? Hari ini aku akan mengulanginya padamu sekali lagi. Sejak ke negara Yun, dan kualitasnya tidak kalah dengan milikmu di negara Taga. Tuan Leihu. Pertama tanyakan tentang kartu identitas Tuan Leihu. Warna apa? Paten manufaktur chip negara Yun. Saya sudah mentransfer semuanya ke negara Taga. Itu tidak benar. Seharusnya tanah airku. Pengkhianat. Dulu, kamu menculik ibuku. Dan menipu paten keluarga Ren. Sekarang, kamu menjual teknologi inti negara Yunku kepada pencuri asing. Sekarang, masalah antara kamu dan aku bukan hanya perseteruan keluarga, tapi juga kebencian nasional. Salahkan orang tua Ren itu karena terlalu bodoh. Demi seorang wanita, dia benar-benar mentransfer paten teknologi yang orang-orang berusaha keras untuk mengembangkan selama lebih dari 20 tahun kepada saya secara gratis. Keluhan yang diderita ayahku. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Tuan Liu, jangan bicara soal dendam antara keluarga Ren dan keluarga Lai. Bagaimana penguasa negara memperlakukanmu selama ini? Bisakah kamu hidup dengan dirimu sendiri melakukan ini? Penguasa negara. Siapa yang bisa memberiku uang? Siapapun yang bisa memberiku uang adalah tuanku. Sekarang Anda masih bilang, Anda bisa memproduksi chip sendiri. Karena Anda tidak mau membelinya tadi, maka sekarang 2 miliar masing-masing. 2 miliar. Kenapa kau tidak merampok kami saja? Industri chip Anda saat ini kembali ke titik nol. Meskipun kami menawarkan harga selangit, Anda tetap harus menerima semuanya. Belum lagi 2 miliar. Kamu menjualnya padaku seharga 20. Aku bahkan tidak menginginkannya. Semuanya. Ini adalah chip kami negara Yun, yang dikembangkan secara independen. Shenlong No 1 sudah menjalani pengujian teknologi di banyak negara. Dibandingkan dengan chip negara Taga, kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Performanya meningkat 100 kali lipat. Negara Yun ternyata mengembangkan chip yang begitu kuat. Saya ingin membeli banyak. Ini adalah laporan pengujian dari berbagai negara. Direktur Red, harga Shenlong No 1 setidaknya harus 500.000 per unit. Negara yang kami menghargai. Kemakmuran bersama. Kami meremehkan mereka yang punya sedikit keunggulan. Lalu menuntut harga selangit seperti pencuri kecil. Chip kami hanya dijual seharga 1.000 yuan per unit. Dan setelahnya, kami juga akan menyediakan negara-negara sahabat dengan teknologi manufaktur chip kami untuk mendukung teknologi Anda. Jika Anda tertarik,
Anda bisa menandatangani perjanjian transaksi kami di sebelah kanan. Saya ingin membeli. Saya ingin membeli. Saya ingin membeli. Jangan beli miliknya. Saya menurunkan harga. Saya juga 1.000 yuan per unit. Siapa yang mau membeli sampah Anda? Berikan kepada saya dulu. Tidak mungkin. Industri chip. Saya sudah menjualnya ke negara Taga sebagai satu paket. Bagaimana mungkin negara Yu bisa memproduksi chip lagi? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati sambil tahu alasannya. Dulu, pemimpin nasional memintamu membeli mimpi mansion merah. Apakah kamu pikir mimpi mansion merah hanya untuk syuting film dokumenter tentang manufaktur chip? Itu hanya tabel asap untuk menipu orang. Sebenarnya, mimpi mansion merah adalah rantai industri teknologi independen yang didukung pemimpin nasional selama lebih dari 20 tahun. Anda bicara omong kosong. Orang yang paling dipercaya pemimpin negara adalah saya. Bagaimana mungkin ada rantai industri kedua? Kamu menggigit tangan yang memberimu makan, membelot ke negara Taga, membocorkan rahasia chip. Kamu pikir pemimpin nasional tidak tahu tentang hal-hal yang sudah kamu lakukan ini? Bagaimana itu mungkin? Itu adalah rencana 10 tahun saya. Bawa Master Lei Hu keluar. Patahkan kedua kaki dan tangannya. Anda Bawa dia ke makam ibuku untuk meminta maaf.